Diawali dengan tokoh utama di film ini, Tony Stark, yang sedang melakukan perjalanan dan dikawal oleh tentara di Afghanistan. Keadaan baik-baik saja sampai tiba-tiba mobil di depan meledak karena terkena serangan. Kemudian Tony mencoba lari, tetapi dia terkena ledakan dan pingsan. Setelah bangun dari pingsannya, ia tersadar bahwa telah diculik dan film Iron Man pun dimulai. Adegan selanjutnya adalah 36 jam sebelum kejadian penculikan Tony terjadi. Ada sebuah acara penghargaan dan di sini kita mengetahui bahwa Tony adalah seorang yang jenius. Pada umur 6 tahun, ia membuat mesin pertamanya dan pada umur 17 tahun lulus dari MIT dan menjadi CEO dari Stark Industries, meneruskan perusahaan yang dibangun oleh ayahnya, Howard Stark. Tony memenangkan penghargaan di sini, tetapi dia tidak hadir dan diwakili oleh Obadiah Stane, partner dari ayah Tony dan juga partnernya sekarang dalam menjalankan perusahaan. Perlu diketahui, Stark Industries adalah perusahaan yang berfokus dalam pengembangan senjata militer. Beralih ke tempat lain, di sini kita mengetahui bahwa Tony tidak menghadiri acara penghargaan tersebut dan malah pergi ke kasino untuk bersenang-senang. Di sini kita mengetahui bahwa Tony tidak terlalu menyukai acara membosankan dan lebih memilih bersenang-senang. Di sini dia ditemani oleh pelayan setianya Happy. Kemudian datang teman baiknya yang bernama Rhodey, seorang yang memiliki pangkat tinggi di militer, datang menemui Tony karena ia tidak datang ke acara penghargaan dan mengingatkan untuk jangan terlambat ke acara besok pagi. Ketika akan pulang, Tony diwawancari oleh seorang reporter cantik dan kemudian adegan berpindah ke kamar. Oke, kita skip. Di sini kita mengetahui lagi sifat Tony, yaitu dia seorang black playboy. Pagi harinya, asistennya yang bernama Pepper Potts mengingatkan agenda Tony agar ia segera berangkat ke bandara. Di bandara, ia sudah ditunggu oleh Rhodey untuk berangkat ke Afghanistan. Sesampainya di sana, ia menemui jenderal militer di sana dan mempresentasikan senjata terbaru dari perusahaannya yang bernama Missile Jericho. The Jericho. Presentasi itu berjalan lancar dan Tony bersiap ke bandara lagi untuk pulang. Apa yang terjadi kemudian adalah apa yang kita lihat di awal film, yaitu penculikan Tony Stark. Adegan beralih ke waktu normal. Tony bangun dari pingsannya dan sadar bahwa ada orang lain selain dirinya yang ditahan. Seorang dokter yang bernama Jensen, dokter yang menyelamatkan nyawa Tony dengan memasang alat elektromagnetik di dadanya. Alat ini digunakan untuk menahan serpihan peluru yang bergerak menuju jantung Tony. Kemudian datanglah perwakilan organisasi teroris yang melakukan penculikan dan menjelaskan alasan ia menculik Tony. Alasannya adalah supaya Tony merakit senjata terbarunya, yaitu Missile Jericho untuk mereka. Tony awalnya menolak dan siksa berulang-ulang. Kemudian ia berpura-pura untuk setuju dan menyusun rencana untuk kabur. Rencana Tony adalah membuat sebuah armor untuk menebus penjagaan di sana dan kabur bersama Jensen. Kemudian Tony membuat armornya bersama Jensen. Disinilah pembuatan armor Iron Man pertama dibuat. Ini adalah salah satu adegan epik di film ini. Tiba hari di mana mereka kabur dan armor mereka sudah siap dan mereka akan menjalankan rencananya.
ketika mereka menjalankan rencananya, Yinsen di sini mengorbankan dirinya agar Tony bisa mempersiapkan armornya yang saat itu belum siap. Jadi di sini Yinsen mengorbankan dirinya untuk mengulur waktu. Adegan ini cukup sedih karena mereka sudah cukup dekat setelah 3 bulan ditahan bersama, dan Yinsen akhirnya mati dan tidak bisa kabur bersama Tony. Tony kemudian membantai teroris di tempat itu dan akhirnya berhasil kabur dengan selamat. Not bad. Next time you ride with me. Setibanya di Amerika, ia dijemput oleh Happy, supirnya, dan Pepper, asistennya. Dan ketika Pepper meminta Tony untuk ke rumah sakit untuk mengecek keadaan Tony, tetapi Tony malah meminta untuk mampir ke restoran dan membeli cheeseburger. Kan emang tengil si Tony ini. Selesai membeli cheeseburger, Tony membuat konferensi pers dengan para wartawan. Di sini, Tony membuat sebuah pernyataan yang mengejutkan dunia. Dia berkata bahwa Stark Industries tidak akan lagi mengembangkan senjata mulai sekarang. Wartawan menjadi heboh, tetapi Obadiah Stane mengambil alih konferensi dan menenangkan wartawan. Di sini terlihat bahwa wajah Obadiah Stane kaget dan tidak suka dengan pernyataan Tony. Saya mengerti perasaan Obadiah. Masa perusahaan yang berfokus dan besar dari pengembangan senjata militernya malah tidak memproduksi senjata? Terus, bagaimana perusahaan tersebut akan berkembang? Mau makan dari mana para pekerjanya nanti? Tetapi saya juga mengerti kenapa Tony membuat pernyataan seperti itu. Itu karena ia sadar bahwa senjata yang selama ini dia dan perusahaannya buat malah digunakan untuk berperang. Dan alasan lainnya adalah karena kesedihannya akan kematian temannya, Yinsen. Beberapa waktu kemudian luka di tubuh Tony mulai sembuh dan Tony mulai bekerja lagi. Tapi pekerjaannya saat ini bukan mengembangkan senjata untuk perusahaannya, tetapi untuk menyempurnakan armor yang dia buat dulu di Afghanistan. Coba silakan lihat, ini adalah salah satu adegan lainnya yang cukup keren dari film ini. Configuration 2.0. Just going to start off with one. Check. Four-door preference. What do you say? I have indeed been. Sometimes you got to run before you can walk. Ketika armornya selesai, ia mencoba mekanisme terbangnya dan terbang tinggi menuju angkasa. Tetapi ternyata armornya itu membeku dan sistem di dalamnya mati, sehingga ia terjun bebas ke tanah. Untungnya sebelum terjatuh, armornya menyala lagi dan dia bisa pulang dengan selamat. Kemudian Tony mengecat armornya dengan warna merah dan emas. Dan sambil menunggu proses pengecatannya, ia pergi ke suatu acara. Di sana ia bertemu dengan asistennya, yaitu Pepper, dan mulai mengobrol dan berdansa dengannya. Di sini terlihat ada percikan asmara di antara mereka. Di sini ada kesempatan bagi Tony untuk mencium Pepper, tetapi dia tidak melakukannya. Emang belegu si Tony ini mah. Lalu di acara itu, Tony bertemu dengan Christine, reporter wanita yang bermalam dengan Tony sebelumnya. Di sini Christine menjelaskan bahwa ada sebuah daerah bernama Gulmira yang diserang oleh teroris, dan berkata
bahwa itu semua karena Tony. Karena senjata-senjata yang dipakai oleh teroris itu adalah senjata buatan Stark Industries. Tony marah akan hal tersebut, dan juga karena Gulmira adalah kampung halaman dari Jensen. Tony kemudian mempersiapkan armornya dan berangkat ke Gulmira. Di sini ia membantai semua teroris yang ada. Ia juga menghancurkan segala senjata yang dimiliki para teroris itu, termasuk misil Jericho. Di sini Tony sempat tertembak oleh tank, tetapi hal itu bukan apa-apa, dan ia melanjutkan pekerjaannya, membantainya lebih tepat. Di perjalanan pulang, Tony dikejar oleh 2 pesawat jet. Di sini adalah adegan kejar-kejaran antara Tony dan 2 jet tersebut. Dan Tony cukup kesulitan menghadapi keadaan tersebut. Tony berhasil kabur, meski salah satu jet meledak, tetapi ia berhasil menyelamatkan pilotnya. Adegan berganti ke sebuah pertemuan antara Obadiah Stane dengan pemimpin organisasi teroris yang menculik Tony. Di sini kita mengetahui bahwa organisasi teroris tersebut memiliki desain dari armor yang dibuat Tony dulu ketika dia diculik. Dan Obadiah membutuhkan desain tersebut untuk mengambil alih Stark Industries dari Tony. Dan dari sinilah Obadiah mengembangkan armor lain yang akan menjadi lawan dari armor Tony Stark. Adegan berganti ke Pepper Potts yang diminta tolong oleh Tony untuk menghack komputer dari Obadiah. Karena Tony mencurigai bahwa Obadiah lah yang mensuplai teroris dengan senjata dari Stark Industries. Ketika memeriksa komputer Obadiah, Pepper mengetahui 2 hal. Hal yang pertama adalah Obadiah membuat armor perang rahasia di sektor 16. Dan yang kedua adalah dalang dari penculikan Tony di Afghanistan adalah Obadiah. Dia menyewa teroris tersebut untuk membunuh Tony. Obadiah yang mengetahui bahwa komputernya dihack, dia datang ke tempat Tony dan mengambil reaktor yang ada di dada Tony untuk mengaktifkan armor yang dibuat. Bersama dengan itu, ternyata Pepper membawa beberapa agen untuk menangkap Obadiah. Mengetahui hal tersebut, Tony langsung menyusul Pepper karena khawatir dengan keselamatannya. Dan benar saja, ternyata agen-agen tersebut tak berdaya melawan armor raksasa Obadiah. Ketika Pepper hampir tertembak, datanglah Tony untuk melawan Obadiah. Dan pertarungan pun dimulai. Di pertarungan ini, Tony dibantai habis-habisan, tetapi ia tidak kehilangan akal dan membawa Obadiah ke ketinggian maksimum agar ia membeku. Tetapi sayangnya hal tersebut tidak berhasil. Tapi pada akhirnya dengan bantuan Pepper, Obadiah berhasil dikalahkan dan mati dalam ledakan. You gave it its best one ever, but I must admit. Kind of catchy. It's got a nice ring to it. I mean, it's not technical. Word for word. Man, I'd have this. Kemudian film ini diakhiri dengan sebuah konferensi pers yang dimana Tony membuat pernyataan mengejutkan lagi. Dia mengatakan bahwa dirinya adalah Truth is, I am Iron Man. the end. Ya, menurut saya film ini sangat bagus. Jelas karena Iron Man adalah karakter favorit saya di film Marvel. Tetapi di sini yang paling saya suka adalah karakter dari si Tony Stark. Meskipun dia adalah playboy, dia juga tengil, tapi dia adalah seorang jenius dan pantang menyerah. Meski di dalam goa sekalipun dan dalam keadaan diculik, dia bisa membuat armor canggih. Dan dia juga sadar akan buruknya senjata militer yang dia buat dan perusahaannya, dan mulai bertanggung jawab untuk memperbaikinya, dimulai dengan menjadi Iron Man.
Ya, sekian alur cerita dari saya. Sampai jumpa di video saya berikutnya. See ya.